Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Sehat walafiat. Semoga besok kita ketika wafat meninggal dunia tetap membawa iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Jawa, kehidupan ini ada istilah sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Menganggap orang lain lebih enak hidupnya, lebih bahagia hidupnya, dan lebih mudah hidupnya. Contoh hadirin sekalian, ada orang yang menganggap hidupnya yang paling enak itu adalah orang kaya. Itu kata kita. Tapi kata orang kaya sendiri mengatakan, kata siapa enak hidup jadi orang kaya? Mungkin dalam satu sisi enak. Tetapi orang lain tidak tahu, kadang-kadang kekayaannya itu oleh atau dapat dari hutang. Sehingga suatu ketika dia makan di restoran, ada orang masuk sambil batuk, dia kaget, terkejut. Jangan-jangan bank akan meminta atau menagih hutang-hutangnya. Terkejut hidupnya. Ada yang menganggap kata orang kaya yang paling enak itu bukan orang kaya. Tetapi hidup yang paling enak itu adalah pegawai negeri. Pegawai negeri sipil. Mengapa pegawai negeri sipil itu paling enak hidupnya? Karena ada anggapan orang pegawai negeri sipil sudah pasti gajinya. Setiap bulan dapat uang, setiap bulan dapat gaji dan gajinya tetap. Itu kata orang. Tetapi banyak pegawai negeri yang mengatakan, kata siapa? Kadang-kadang saya cek di ATM, saya mau ambil gaji, yang keluar bukan slip gaji, tetapi bon yang banyak, hutang yang banyak. Bon perumahan, bon sepeda motor, bon alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Maka kata BNS, yang enak itu bukan BNS. Yang enak itu adalah pedagang di pasar. Pedagang di pasar mengatakan, oh enggak enak. Kenapa? Karena barang-barang itu semuanya titipan orang. Kata pedagang, yang paling enak tukang cukur. Kenapa tukang cukur? Tukang cukur itu siapapun dipegang kepalanya. Siapa coba yang berani memegang kepalanya Pak Jokowi? Tidak ada yang berani. Menteri mau berani pegang-pegang kepala Jokowi, tidak berani. Siapa yang berani pegang? Yang berani megang tukang cukur, hadirin sekalian. Tukang cukur hidupnya enak. Sekarang siapa yang berani pegang kepalanya kiai? Contohlah Kiai Haji Abdul Ghaffar umpamanya ini. Mubalek terkenal di Banyuwangi. Siapa yang berani megang kepalanya? Oh, tidak ada yang berani. Yang berani memegang kepalanya kiai, kepalanya bupati, kepalanya presiden adalah tukang cukur. Enak hidup tukang cukur.
Tapi tukang cukur mengatakan, kata siapa? Saya pernah mencukur di kampleng sama orang, ditempeleng sama orang. Kenapa? Kepalanya gundul, kena silet, darahnya keluar. Kenapa? Karena enggak konsentrasi. Di rumah bertengkar dengan istri, kemudian dia mencukur di tempat kerjanya, sehingga siletnya melukai orang lain. Ditempeleng saya. Terus siapa yang paling enak? Hadirin, ada yang mengatakan yang paling enak itu adalah kiai katanya. Ustadz. Kok bisa? Iya, ustadz itu enak, mubalik itu enak, kiai itu enak. Datang dihormati, datang semua salaman, datang diberikan suguhan yang enak-enak, makanan enak, jajan enak. Juga nanti pulangnya dibawai berkat. Itu kalau ingat saudara. Kalau ingat, kadung eling. Kalau enggak ingat, bablas saudara sekalian. Berbagai macam pandangan itu hadirin sekalian, ini hidupnya enak. PNS hidupnya enak. Pedagang hidupnya enak. Dari pandangan-pandangan itu, siapa yang hidupnya paling bahagia? Ada syirannya Gus Dur begini. Uripe ayem rumongso aman tununge rasa tondoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh ditakdir saking pangeran kabeh ditakdir saking pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin pemirsa NTV Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hidupnya yang paling enak? Kata siirannya dalam siiran Gus Dur yang sudah dilantunkan oleh orang-orang Nahdiyin di musola-musola, di masjid-masjid. Siapa yang paling enak hidupnya? Uripe ayem, rumongso aman, uripnya tentrem, hidupnya tentrem dan aman hidupnya. Dununge rasa tondoyen iman, orang-orang yang hidupnya itu enak, hidupnya itu tentram, hidupnya itu ayem. Siapa? Orang-orang yang beriman. Siapapun dia, profesinya apapun dia, kalau dia beriman, hatinya beriman, dia hidupnya akan tenang, hidupnya akan ayem, meskipun dalam keadaan miskin, apalagi yang kaya. Maka hadirin sekalian, hidup ini penuh kenikmatan. Ada 3 nikmat yang saya terangkan pada kesempatan kali ini, termasuk nanti iman. Yang pertama, ada nikmat kecil. Yang kedua, ada nikmat besar. Yang ketiga, ada nikmat sempurna. Untuk yang pertama, nikmat kecil. Apa itu nikmat kecil? Nikmat kecil adalah dunia dan isinya. Harta yang kita punyai, uang yang kita punyai, itu termasuk nikmat kecil. Kenapa kok nikmat kecil? Pertanyaannya, kenapa kok nikmat kecil? Karena dunia ini yang pertama adalah sifatnya sementara. Di dunia sementara. Apa yang Anda pegang sekarang? Ada apa yang Anda sandang sekarang? Rumah yang besar sementara. Uang yang banyak sementara, dia akan ditinggal. Tabungan Anda di mana-mana, di bank, di semua bank ada, miliaran, bahkan triliunan, itu sementara, akan ditinggal. Rumah kita di mana-mana punya, sementara akan kita tinggal. Sepeda motor kita, mobil kita, istri kita, semuanya sementara. Maka dunia itu sifatnya sementara. Maka dia kecil.
Yang kedua, mengapa dunia disebut nikmat kecil? Karena fana sifatnya. Apa artinya fana? Artinya fana adalah rusak. Semua yang ada di dunia ini rusak, hadirin sekalian. Coba sampean bayangkan. Dulu saya ini punya sepeda motor Yamaha merah tahun 70. Ketika saya mengendarai sepeda motor itu tahun 90-an. Tahun 70-an sepeda motor itu yang paling bagus. Dan jarang yang punya. Kecuali orang-orang kaya. Tetapi di tahun 90-an sepeda motor yang Yamaha 70 itu menjadi sepeda motor yang paling jelek. Sepeda motor yang paling butut. Kenapa? Rusak. Jangan kemana-mana lah. Satu contoh lagi. Anda tahu jembatan Suramadu? Jembatan Suramadu itu kokoh, kuat. Kalau kita mau ke Madura, melewati jembatan Suramadu, kita lihat besinya begitu besar, rangkanya begitu hebat, kuat pokoknya. Tetapi prediksi dari para insinyur pembuat jembatan, diprediksi 100 tahun jembatan itu akan rusak. Padahal begitu kokoh, besinya begitu kuat, 100 tahun dia akan rusak. Kenapa? Sifatnya dunia begitu, hadirin sekalian. Tidak usah jauh-jauh sudah. Tidak usah jauh-jauh. Diri kita sendiri, manusia, menungso, hadirin sekalian. Saya dan Anda sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan ini. Kita semua akan rusak. Bagaimana rusaknya? Kita akan terangkan pada season berikutnya. Tetap di Qalbun Salim NTV. Hadirin pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang nikmat yang kecil. Contoh kita, hadirin sekalian, manusia, saya ini atau Anda yang menyaksikan, bagaimana ketika Anda muda dulu, umur 20 tahun, umur 21 tahun atau belasan tahun, kuat, ganteng, rambutnya masih hitam, giginya masih lengkap, tenaganya masih kuat, lari atau jalan tradisional, jajak Banyuwangi, tidak usah pakai kendaraan, jalan kuat. Kenapa? 17 tahun umurnya, 20 tahun umurnya, tidak usah dibantu apa-apa. Tetapi semakin lama, semakin bertambah umurnya. Umur 30 tahun, 35 tahun, 39 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Semakin lama, maka tubuh kita akan semakin lemah. Dan kalau semakin lemah, tubuh kita akan semakin rusak, hadirin sekalian. Coba lihat saya sendiri. Ini contoh saya sendiri, hadirin sekalian. Nggak usah orang lain. Dulu rambut saya masih hitam. Ketika umur 20 tahun, 21 tahun, wah masih tampan, masih manis. Masih banyak cewek-cewek yang mengejar karena banyak hutangnya, hadirin sekalian. Bukan karena tampannya. Tetapi sekarang sudah tua, hadirin sekalian. Rambut sudah mulai putih, gigi sudah mulai copot-copot, hadirin sekalian. Kalau anak muda makan, 2 piring kuat, apa saja dimakan, hadirin sekalian. Sate kambing masuk, gulai kambing masuk, jeroan, iwak ati, rempelo masuk, apapun masuk, hadirin sekalian. Kalau sudah tua, jangankan 2 piring, kadang-kadang 1 piring aja nggak habis, hadirin sekalian. Setengah piring, kadang-kadang sudah kenyang. Mau makan yang enak-enak, kolesterol mulai menyerang, asam urat sudah mulai menghantui, hadirin sekalian. Mau makan sate, makan gulai,
takut darah tinggi. Mau makan melinjo, makan kacang, asam urat, ini berbahaya. Mau makan ini kolesterol tinggi, sudah tua, sudah mulai banyak penyakit yang menghampiri. Intinya rusak hadirin sekalian, sudah rusak. Sudah mulai lemah. Apalagi sudah tua. Kalau masih muda hadirin sekalian main sepak bola enak. Ikut kesebelasan dipakai seperti kemarin timnas PSSI yang ikut Piala AFF semuanya muda-muda, umur 20 tahun ke atas dia. Kenapa? Masih muda main sepak bola, masih enak. Orang tua main sepak bola. Mate hadirin sekalian. Belum setengah mainan semaput. Pingsan. Kenapa? Sudah tua. Mau nikah lagi, gak ada yang mau hadirin sekalian. Kenapa? Gak kuat. Mau cari cewek, ceweknya gak mau. Sudah tua, sudah rusak hadirin sekalian. Nyalon DPR, gak ada yang milih. Kenapa? Umur 70 tahun, gak produktif. Maka hadirin sekalian, hidup ini, nikmat di dunia ini, nikmat dunia ini adalah nikmat kecil. Kenapa? Karena rusak. Sementara yang pertama, yang kedua itu rusak. Dunia ini akan rusak. Maka hadirin sekalian, jangan Anda terlalu terfokus untuk mencari dunia. Ini saya hanya mengingatkan kepada hadirin sekalian. Kenapa? Karena gini, malaikat itu adalah makhluk yang paling benar. Tidak pernah salah. Setan itu tidak pernah benar, salah terus. Manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Maka tugas manusia bukan saling menyalahkan, tetapi tugas manusia adalah saling mengingatkan. Saya ulangi lagi hadirin sekalian, malaikat selalu benar, setan selalu salah. Manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Maka manusia tidak boleh saling menyalahkan, tetapi tugas manusia adalah saling mengingatkan. Hari ini saya mengingatkan kepada hadirin sekalian bahwa dunia ini nikmat. Iya betul nikmat. Tapi ingat, dunia itu nikmat kecil. Maka jangan hanya terfokus untuk mencari dunia. Jangan hanya terfokus untuk mencari sangu di dunia saja. Banyak orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, gak peduli siang, gak peduli malam, mencari dunia, mencari uang. Boleh, oh itu kewajiban hadirin sekalian, boleh. Tapi kadang-kadang saking terfokus kepada harta, saking terfokus mencari uang, siang dan malam, sampai tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sopir gak sholat. Di sawah, duhur, sudah dengar suara adzan, gak mau sholat. Jadi pedagang di pasar gak mau sholat. Jadi pedagang sepeda motor gak mau sholat. Jadi pegawai negeri gak mau sholat. Lah ini hadirin sekalian. Orang ini adalah orang-orang yang hanya fokus mencari dunia tanpa memikirkan akhirat. Dia hanya mencari kenikmatan yang kecil, lupa akan kenikmatan yang besar. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang tertipu. Kata Quran, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan di dunia ini, urip nang donya iki, hidup di dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali mataun, perhiasan, al ghurur, yang menipu. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia ini hadirin sekalian. Coba sekarang gara-gara dunia, sampean bayangkan, ada kakak membunuh adik, adik membunuh kakak, saudara kandung saling membunuh, atau ada anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Gara-gara dunia. Anaknya merasa bahwa ini hartanya tidak diwariskan. Lama gak diwaris-wariskan. Akhirnya anaknya minta kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang, "Nak, saya masih hidup, nak. Nanti kalau sudah mati saya wariskan." Anaknya gak sabar. Kemudian ayahnya dibunuh. Kenapa? Gara-gara dunia. Tertipu ini yang membunuh kemudian dipenjara. Masuk penjara.
apalagi yang berencana hadirin sekalian. Banyak saudara kandung putus gara-gara dunia. Banyak kakak tidak nyambung silaturahmi, bahkan tidak menyapa sama adik-adiknya. Kenapa? Gara-gara hanya rebutan dunia, rebutan rumah, rebutan kendaraan. Ini orang-orang yang tertipu dengan dunia hadirin sekalian. Betul, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini menipu. Maka pemirsa NTV, pemirsa Qalbun Salim, jangan Anda tertipu dengan dunia ini. Ingat bahwa di dunia ini sementara dan dunia ini akan rusak hadirin sekalian. Banyak orang yang tertipu dengan dunia ini. Kita yang mendengarkan ini, kita yang menyaksikan ini, jangan sampai ikut tertipu. Maka Qalbun Salim, acara ini salah satunya adalah untuk mengingatkan kepada hadirin sekalian, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dunia ini sifatnya rusak dan sifatnya sementara. Jangan terlalu terfokus untuk mencari dunia, untuk mencari bekal dunia. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kepingin membekali diri Anda, maka bekalilah diri Anda dengan takwa. Jangan hanya bekal dunia yang Anda pikirkan, tapi bekal di akhirat. Perjalanan ini panjang hadirin sekalian. Perjalanan ini panjang sekali. Kalau kita mau pergi ke Jakarta atau pergi Wali Songo lah, kita harus bawa bekal. Minimal gowo sego, nasi bungkus, sambal goreng tempe, sambal taun, kerupuk, pelasan. Malih wis kabeh digawa, sawur, dendeng, abon dibawa untuk bekal, uang dibawa. Padahal ke Wali Songo seminggu, 10 hari paling lama kita akan kembali ke rumah. Kalau kita besok hadirin sekalian pergi dari dunia ini, mati, wafat, bekal apa yang kita bawa? Nasi, oh enggak bisa. Abon, paran maning derek, enggak bisa. Kita bawa ke kuburan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekalilah dirimu. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang pertama, nikmat yang kecil. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah nikmat besar. Apa nikmat besar itu? Nikmat besar adalah iman dan Islam. Iman dan Islam ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena nikmat iman ini kita selamat dunia sampai akhirat. Maka pertahankan iman ini. Seorang yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam di zaman Rasulullah masih belum hijrah ke Madinah. Ammar bin Yasir ini hadirin sekalian, keluarganya masuk Islam. Ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam. Kemudian suatu ketika Ammar bin Yasir didatangi oleh Abu Jahal dan kelompoknya. Wahai Ammar bin Yasir, kamu masuk Islam? Ya. Betul kamu iman kepada Allah? Betul. Iman kepada Nabi Muhammad? Betul. Ammar bin Yasir, sekarang kamu kembali kepada kafir. Kembali tidak memeluk agama Islam. Dua pilihannya. Kalau kamu kembali kafir lagi, tidak percaya kepada Allah lagi, maka kamu selamat. Tapi kalau kamu tetap iman kepada Allah, tetap iman kepada Muhammad Rasulullah, maka kamu akan saya bunuh dengan orang tuamu. Hadirin, apa jawaban Ammar bin Yasir? Kita tunggu setelah yang satu ini. Tetap di Qalbun Salim NTV.
Pemirsa Kolbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan cerita tentang Ammar bin Yasir. Apa jawaban Ammar bin Yasir? Wahai Abu Jahal, saya tidak akan takut meskipun kamu siksa, meskipun kamu bunuh, saya tetap mempertahankan iman dan Islam saya, meskipun saya dan keluarga saya harus mati, harus meninggal dunia. Ditantang begitu, Abu Jahal kemudian mengambil ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir, disiksa, dibunuh. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Ammar bin Yasir dan keluarganya ini dibakar, dibunuh dengan besi yang panas. Bilal bin Rabah, budaknya Abu Lahab, ketika dia masuk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah, disiksa oleh tuannya. Budak dari Umayyah, mohon maaf. Budak dari Umayyah ini hadirin sekalian yang bernama Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya di tengah-tengah padang pasir yang begitu panas. Bahkan ditindih dengan batu yang sangat besar agar Bilal ini cepat mati oleh juragannya yang bernama Umayyah ini. Dia ditanya oleh Umayyah, "Wahai Bilal, kalau kamu kembali kepada agamamu yang dulu, maka kamu akan saya selamatkan, akan saya bebaskan siksaan ini, akan saya ambil batu itu. Tetapi kalau kamu tetap iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, maka saya akan tetap menyiksa kamu, akan saya cambuk kamu." Kemudian Bilal bin Rabah tetap mengatakan kepada tuannya Umayyah, "Wahai Umayyah, saya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya tetap iman kepada Allah, tetap iman kepada Rasulullah. Kurang ajar, dicambuk beberapa kali. Nyawa taruhannya hadirin sekalian, mempertahankan iman dan Islam ketika itu. Begitu menderitanya mereka. Tetapi meskipun disiksa semacam itu, keluarganya dibunuh, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, tetap mempertahankan iman dan Islam. Maka hadirin sekalian, iman dan Islam ini nikmat yang sangat besar. Jangan sampai hilang dari hati kita, jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Boleh cinta dan boleh sayang, asalkan jangan terlalu dalam. Asalkan jangan terlalu dalam. Harta dan benda boleh melayang, harta dan benda boleh melayang, asalkan jangan, asalkan jangan, asalkan jangan iman dan Islam, asalkan jangan, asalkan jangan, asalkan jangan iman dan Islam. Boleh harta kita hilang, boleh uang kita hilang, boleh apapun hilang dari kita, tetapi satu yang penting, jangan iman dan Islam kita. Bersyukurlah hadirin sekalian, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah iman dan Islam. Pertahankan sampai mati, tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita bisa mempertahankan iman kita sampai mati, mempertahankan iman kita sampai wafat, sampai meninggal dunia, kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tambah lagi Muhammadur Rasulullah, kita meninggal dunia hadirin sekalian, maka kita dakhalal jannah, kita akan mati, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak semua orang diberikan iman. Hadirin sekalian, kita ini jauh dengan Rasulullah. Orang-orang Indonesia ini, kita orang Indonesia, orang Rogo Jambi, orang Banyuwangi, orang Lumajang, orang Bondowoso, orang Situbondo, orang Surabaya, orang Indonesia ini jauh tempatnya, tempat tinggalnya dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya tempat tinggalnya yang jauh, tetapi hidup kita ini jauh dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi tahun 611 Hijriah, Masehi, maaf. Kemudian beliau hijrah ke Madinah tahun 623 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi. Ketika Nabi Muhammad itu wafat, maka perjuangan Islam, penyebaran agama Islam dalam rangka mengimankan saudara-saudara kita diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Tahun 700-an sahabat-sahabat Nabi itu menyebarkan agama Islam ke Persia, ke Kazakhstan, ke Mesir, ke Yaman. Maka kalau ada Islam tersebar di Mesir, Islam tersebar di Persia, Islam tersebar di Yaman, itu masih nutut dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di Jawa, Islam masuk dibawa oleh Wali Songo sekitar tahun 1400-an, hadirin sekalian. Baru Islam menyebar di Jawa di bawah oleh Wali Songo. Berapa tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa tahun jaraknya dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan sahabat Nabi saja, penyebaran agama Islam di Jawa ini yang sekitar tahun 1400, kalau kita hitung, maka sekitar 700 tahun jaraknya dengan sahabat-sahabat Nabi. Belum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jauh hidupnya dengan Nabi Muhammad. Kita jauh jaraknya dengan Mekah. Berapa ribu kilometer Indonesia dengan Mekah. Kita bukan saudara Rasulullah. Kita bukan ponakan Nabi Muhammad. Kita bukan pamannya Nabi Muhammad. Bukan tetangganya Nabi Muhammad. Bahkan kita tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita, hadirin sekalian, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang iman, menjadi orang yang Islam. Itu luar biasa, hadirin sekalian. Ada saudara Nabi Muhammad, ada paman Nabi Muhammad, bahkan dekat dengan Nabi Muhammad, rumahnya dekat dengan Nabi Muhammad, tetapi tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Islam dia. Kita beruntung. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa mereka? Masih ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi matinya mati kafir. Matinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia saudara Nabi Muhammad. Padahal beliau adalah pamannya Nabi Muhammad, tapi enggak dipilih oleh Allah untuk iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kita harus bersyukur kita punya iman. Jaga iman ini. Jaga Islam ini. Kenapa? Karena iman ini anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjaga iman? Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iman itu bertambah dan kadang-kadang berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang-kadang tambah, iman kadang-kadang berkurang. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu dapat bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman bisa berkurang dengan maksiat. Contoh. Kalau kita masuk ke masjid, kalau kita ikut istighosah, kalau kita ikut pengajian, ikut majelis taklim,
jam'iyah sholawatan, ikut haul, ikut jam'iyah tahlil, maka di situ akan bertambah iman kita. Iman seperti HP hadirin sekalian. HP ini ada baterainya. Iman seperti baterainya HP. Kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Bagaimana cara menambahkan baterai HP? Kalau baterai HP sudah mau habis, sudah 5%, maka cepat ambil cas-casan, taruh di listrik, cas lagi. Iman juga begitu hadirin sekalian. Biar iman ini bertambah terus. Iman ini diisi lagi. Bagaimana? Bawa ke pengajian, bawa ke jam'iyah tahlil, banyak ke majelis-majelis taklim, termasuk kalau kita melihat NTV, majelis Qalbun Salim ini. Semoga ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman bisa bertambah atau bisa berkurang, dan berkurangnya dengan maksiat. Hadirin, kalau kita maksiat terus, minum minuman keras terus, kemudian main terus, maksiat terus, berzina dan lain sebagainya, maka iman kita akan terus berkurang dan terus berkurang. Kalau sudah berkurang terus, jangan-jangan matinya kita nanti su'ul khotimah tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaharui iman Anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna hadzal iman fi qulubikum la yahlak kama yahlaku thawbi ahadikum." Iman dalam hatimu itu rusak seperti rusaknya baju. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah imanmu. Dengan apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya ditanya oleh sahabat-sahabat, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Nabi Muhammad, bagaimana kami ini memperbaharui iman kita ini, wahai Rasulullah? Biqauli la ilaha illallah. Hendaklah kamu sering membaca la ilaha illallah. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaharui iman kita, menambah iman kita, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Setelah sholat, baca la ilaha illallah. Jangan sampai lupa untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena itu termasuk memperbaharui iman kita. Hadirin pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kita akan tetap di Qalbun Salim NTV setelah yang satu ini. Hadirin pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa untuk mempertahankan iman, salah satunya adalah kita harus selalu memperbaharui iman kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah bukan hanya itu hadirin sekalian. Kalimat la ilaha illallah juga termasuk kuncinya surga. Kalau kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kita akan melalui pintu. Dan pintu itu punya kunci. Ya samalah dengan pintu di rumah kita. Kalau pintu rumah kita itu nutup kemudian dikunci, kita keluar, masuk lagi, kita harus pakai kunci itu. Dan kuncinya surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga
la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Itu kuncinya surga. Maka kalau kita ingin di dunia memperbarui iman kita, selalu baru iman kita, selalu kuat iman kita, kemudian kita pegang kuncinya surga. Jangan lupa untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sekalian, pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman, nikmat yang besar. Iman ini kenapa kok disebut nikmat yang sangat besar? Karena iman ini kita bawa mulai dari dunia, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian nanti bangun dari alam barzah, sampai nanti kita ke akhirat, iman tetap kita bawa. Tadi kalau dunia nikmat kecil, tidak kita bawa kita ketika mati. Ketika kita wafat, tidak kita bawa. Ketika kita meninggal dunia, tidak kita bawa. Namanya nikmat kecil, nikmat dunia. Tetapi kalau iman dan Islam, bukan hanya di dunia menemani kita. Bukan hanya di dunia yang kita terus kita bawa iman ini. Tetapi ketika kita pindah alam, ke alam barzah, iman tetap kita bawa dan menemani kita di alam barzah. Bagaimana kita tidak iman, hadirin sekalian? Tidak ditemani dengan iman. Ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kita bisa menjawab, "Allahu Rabbi wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Muhammad nabi. Muhammad adalah nabiku. Kita bisa menjawab begitu itu karena kita ditemani oleh iman, ditemani oleh Islam. Maka pertahankan iman ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Kalau kita nanti mati dalam keadaan murtad, pasti kita masuk neraka. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun. Barang siapa yang mati dalam keadaan murtad, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Keluar dari iman Islam, dia kafir. Dan kalau kafir, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan dalam nyanyian lagunya Uma Irama, boleh semuanya hilang. Harta boleh hilang, anak hilang tidak apa-apa, kita juga akan mati kok. Harta kita boleh hilang, tetapi iman dan Islam tidak boleh hilang. Karena iman dan Islam akan menemani kita dari dunia alam barzah sampai nanti di akhirat. Yang ketiga, hadirin sekalian, nikmat yang ketiga, nikmat yang terakhir adalah nikmat yang sempurna. Yang pertama nikmat kecil, yang kedua nikmat besar, yang ketiga nikmat yang sempurna. Apa yang sempurna ini nikmat itu, hadirin sekalian? Nikmat yang sempurna adalah nikmat meninggal, wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan penutup yang terbaik, meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dengan mengucapkan kalimat Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Contoh, kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang wali kota Bandung kalau tidak salah, di televisi sudah viral itu. Ketika beliau
hari itu mampir di masjid dan Jumat itu beliau akan melaksanakan khutbah Jumat. Beliau melaksanakan sholat sunnah. Belum dia khutbah Jumat, baru dia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid kalau nggak salah. Tiba-tiba beliau jatuh. Setelah beliau jatuh, dibawa ke rumah sakit. Belum sampai ke rumah sakit, beliau sudah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan sholat. Meninggal dunia dalam keadaan di masjid. Posisi perilakunya, posisi yang terbaik. Sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya pun di masjid. Bayangkan hadirin sekalian, tempatnya di masjid. Kemudian mau khutbah juga. Subhanallah. Dari dohirnya saja beliau ini bisa dikatakan meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka meninggal dalam keadaan yang terbaik itu adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita rindu-rindu hadirin sekalian. Anda boleh berdoa untuk anak Anda. Contoh, Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Boleh doakan anak. Boleh Anda berdoa Allahumma rzuqna halalan thayyiba. Boleh minta rezeki yang banyak. Boleh. Tetapi jangan lupa hadirin sekalian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita besok matinya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Minta kepada Allah setiap waktu kalau bisa. Kalau tidak bisa, satu kalilah dalam satu waktu. Entah subuhnya, entah duhurnya, entah itu asar, entah itu maghrib atau isaknya. Anda minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah wa na'udzubika min su'iha. Ya Allah, saya minta kepadamu untuk dalam keadaan mati husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'iha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari mati yang su'ul khotimah. Kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan yang bagaimana. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana nanti meninggal dunianya. Maka kita minta kepada Allah. Minta apa? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah mati, wafat dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Yauma idin wujuhun nadirah. Besok kita akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berseri-seri wajahnya orang-orang mukmin. Wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Orang yang mati husnul khotimah. Wajahnya nanti berseri-seri. Kenapa? Karena besok nikmat itu akan disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat Tuhannya. Itulah 3 nikmat yang perlu kita jadi renungan dalam kehidupan ini. Nikmat kecil, nikmat besar, dan nikmat sempurna. Di dunia ini jangan terlalu fokus kepada dunia. Kenapa? Dunia nikmat kecil. Ada nikmat besar. Apa itu? Iman dan Islam. Pertahankan iman dan Islam sampai mati, sampai wafat, sampai meninggal dunia. Bukan hanya kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, sedulur-sedulur kita, tetap iman dan Islam. Yang ketiga, kalau sudah iman dan Islam menancap di hati kita, yang terakhir, kalau bisa minta kepada Allah agar nikmatnya disempurnakan. Apa itu? Nikmat yang sempurna, mati, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
husnil khotimah. Hadirin pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua oleh Allah dipertahankan iman dan Islam sampai wafat. Dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga hikmah yang saya sampaikan tadi, mauidhah yang saya sampaikan tadi dalam acara Qalbun Salim ini menjadikan kita hidupnya semakin baik dan menjadi barokah bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih kami ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.